Pak Boy, dari tadi kan Pak Boy mengatakan ada suatu kewenangan hakim. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kewenangan hakim itu? Ya, kewenangan hakim itu hakim ya termasuk berwenang dalam ini ada misalnya sebuah undang-undang. Ya, kita tidak mendoktrin untuk mengabaikan sebuah undang-undang ya. Tentu undang-undang dilihat dulu. Ketika undang-undang itu aturan ini sudah tepat dan dirasakan adil untuk diterapkan, ya silahkan. Itu lebih baik. Nah, tapi bagaimana ceritanya kalau sebuah undang-undang, wah ini ada tapi kok dirasakan belum pas dan belum adil. Nah, bagaimana? Nah, hakim punya kewenangan untuk melakukan refinding tadi dalam rangka how to find the justice dengan segala cara, dengan segala kewenangan sampai dia benar-benar yakin bahwa inilah yang adil. Nah, hakim boleh, termasuk hakim bisa melaksanakan putusan ya, memberikan putusan di luar dari apa yang dituntut oleh JPU sekalipun. Nah, luar biasa kan? Nah, Jadi itulah kewenangan hakim ya yang menurut saya sangat luar biasa dalam proses hukum di Indonesia. Bahkan tadi dikatakan oleh Pak Boy adalah hakim itu adalah penegak hukum yang utama ya, dalam satu-satunya satu-satunya bahkan gitu ya. Nah, ini adalah menjadi suatu gambaran betapa kita mempunyai harapan yang penuh kepada peradilan khususnya yang akan para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, tentu Pak Boy ya, setiap orang kan ada juga merasa tidak puas, ya. Dan semua orang tidak sama persepsinya mengenai suatu putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Nah, bagaimana Pak Boy melihat hal itu? Apakah ini memang perlu ada rasa tidak puas, ya? Apakah rasa tidak puas itu memang harus kita selesaikan dengan tingkat banding atau tingkat kasasi selanjutnya daripada dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar konteks negara hukum, ya, anarki dan lain-lain ya. Gitu ya. Nah, ya idealnya demikian ya, tapi sebelum ke sana harus dipahami bahwa hakim-hakim di Indonesia ya, termasuk penyidik juga, jaksa, penuntut umum juga itu thinking paradigmnya, jadi paradigma berpikirnya itu masih positivisme. Nah, ini tidak salah ya kan, karena dari zaman Hans Kelsen, John Austin itu sudah ada kalau di dalam filsafat kan. Nah, jadi apa yang tertulis di dalam undang-undang bunyinya apa, itulah yang diikutin sepenuhnya kan. Nah, ini dampak dari ketika kita memilih konstruksi negara hukum ya. Negara hukum ya, negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum. Dalam kurung ada penegasan restart. Nah, ini kan restart. Nah, penegasan restart ini tidak sederhana maksudnya ini kan. Outputnya ini positivisme. Kenapa? Karena restart itu adalah inti dari ajaran civil law system. Yang kita tahu hukum kita ini adalah dari Europe kontinental ya. Civil law system dibawa oleh Belanda ke kita ya. Nah, ini semua aturan perundang-undangan yang tersebar itu ya dikumpulkan, disatukan, ya, diunifikasikan, dikodifikasikan, sehingga kita kenalah kitab undang-undang hukum pidana, misalnya, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang dan seterusnya. Karena semua tadi dikumpulkan, disatukan, dibukukan menjadi sebuah kitab. Nah, sehingga kalau ada kasus hukum, ya tinggal kita buka, ini kasus hukum apa misalnya, oh ini pencurian, nah, tentu pidana, tinggal buka itu KUHP, pasal berapa, kan apa bunyi pasalnya, kita ikutin sepenuhnya, udah sampai di situ. Nah, jadi kita terjebak dalam konsep ini kan. Nah, ingin beralih keluar dari civil law system ini, yang outputnya positivisme ini, dulu tidak bisa, benteng besar ada, apa itu? Itulah tadi konstitusi Pasal 1 ayat 3-nya masih menyatakan negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum dalam kurung restart. Nah, tapi sejak ya amandemen ketiga ya, pasca amandemen ketiga tidak ada lagi kata restart itu. Maka ya negara Indonesia adalah negara hukum, titik. Nah, dengan demikian seharusnya tidak selamanya kita harus berpikir sebatas positivisme, bagaimana bunyi undang-undang saja. Tapi lebih jauh bisa di luar dari itu. Yang penting itu tadi dalam rangka
how to find the justice, apalagi hakim. Nah itu. Oke. Jadi luar biasa lah ya, negara yang civil law sebesar Indonesia ini memang dalam keberadaannya itu kita berasalkan dari negara Belanda yang pada waktu itu kita masuk, dia menjajah di Indonesia ya, walaupun sampai sekarang ya kita masih menganut civil law. Nah, begini Pak Boy, dengan keberagaman masyarakat Indonesia ya tentu kan ini juga mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai negara hukum ini apabila ada suatu permasalahan yang harus memang ke pengadilan? Ya. Ini model penyelesaian perkara ini sebetulnya kan sudah banyak juga, tidak harus ke pengadilan ya. Kan ada mediasi. Ya, ada mediasi. Secara non litigasi pun bagus sebetulnya ya. Kalau perkara pidana ya sudah ada perkapnya, boleh restoratif justice dan sebagainya ya. Ini bagus sebetulnya. Jadi tidak semua perkara itu harus ke pengadilan. Perkara contoh yang lalu-lalu cuma mencuri sendal jepit, ya, buah mangga dan sebagainya sampai berlarut-larut. Kemudian pelakunya cuma nenek-nenek, kakek-kakek misal. Betul. Itu kan nggak seharusnya sampai ke pengadilan. Jangan sampai ke pengadilan. Sebentar-sebentar pengadilan. Sebentar-sebentar lapor gitu ya. Ya cukup dipanggil aja para pihak itu kan oleh penyidik misalnya kan semua. Yang penting bagaimana ya pencurian tetap pencurian, tapi bagaimana perkara ini artinya cukup memberikan efek jerah juga. Misalnya bisa saja dikenakan wajib lapor misalnya kan dan seterusnya, itu udah cukup jerah itu. Kemudian dengan diketahui oleh keluarga dan sebagainya, saya pikir ini sudah cukup secara psikologis menghukum juga sebetulnya. Jadi kalau masih bisa dimediasikan atau di restoratif justice kan ya apa yang salah begitu ya. Jangan sampai kita melulu di pengadilan karena beberapa waktu yang lalu ya Mahkamah Agung juga memberikan laporan tahunannya bahwa perkara yang ke pengadilan itu bukan main ya, sangat melimpah gitu ya. Kenapa? Karena sebentar-bentar masyarakat kalau perkara-perkara yang ringan saja masih larinya ke pengadilan gitu ya. Betul. Nah, Pak Boy, ini terakhir nih. Apa harapan Pak Boy dengan lembaga peradilan yang ada di Indonesia ini ke depannya harus seperti apa? Ya, lembaga peradilan itu kalau kita kaitkan misalnya dengan ketika kita bicara lembaga peradilan itu tidak pernah lepas tentu berbicara hukum juga kan. Ketika orang berbicara hukum itu pastilah berbicara 3 unsur besar di sana paling tidak, sebagaimana teori dari Lawrence Friedman itu kan. Di sana ada substansi hukumnya ya, materi-materi hukumnya, kemudian ada strukturnya ya kan yang melibatkan SDM hakimnya ya kan, sampai ke birokratnya, sampai ke siapa itu yang biasa bisik-bisik di samping hakim itu ngasih tahu panitra ya. Kemudian juga yang lebih sulit barangkali untuk diubah ya dalam waktu dekat, tapi bukan berarti tidak bisa ya, tapi harus jangka panjang, itu yang budaya hukumnya, legal culture itu kan. Nah yang mungkin ya untuk Indonesia ya saya barangkali SDM-nya dulu lah yang baik, SDM penegak hukumnya. Jadi siapa di sini ya hakim-hakimnya itu yang paling utama ya. Kalau hakimnya itu ilmunya mumpuni ya, tadi saya katakan tahu dia apa kedudukan dan fungsinya sebagai seorang hakim itu yang sebenarnya, yang sejatinya ya, maka ya dia tahu juga apa yang seharusnya dia lakukan, termasuk yang dia putuskan untuk keadilan tadi. Ya, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu adalah harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Demikian obrolan santai kita pada siang hari ini dengan Bapak Dr. Boy Nurdin. Semoga pembincangan kita pada sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua, dan kita akan ketemu lagi dalam obrolan santai berikutnya. Salam.